Dan selain Iya. banjir yang tadi ada di Jawa Tengah, Ustadz dan juga pemirsa, ini ada juga banjir rob yang masih merendam kawasan permukiman Muara Angke, Jakarta Utara. Meski di tengah banjir rob, warga tetap menggelar resepsi pernikahan. Beginilah suasana pernikahan dua sejoli warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara di tengah kepungan banjir rob. Untuk menuju pelaminan, tamu undangan harus diangkut menggunakan becak dan gerobak motor agar bisa melewati genangan air pasang laut. Meski demikian, kedua pengantin dan keluarga mengaku bahagia bisa menggelar resepsi pernikahan hingga malam hari. Ya mau gimana lagi, namanya air pasang. Mobil berhenti sampai kapan pun kan kita nggak tahu berhentinya sampai kapan. Kita bahagia walaupun banyak rintangan. Tambah pagi hujan, mati lampu malam, terus ya tambah banjir. Sementara banjir rob di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara yang sempat surut sekitar pukul 9 pagi kembali naik di wilayah dermaga Kali Adem. Area warung makanan di kawasan itu terendam dengan ketinggian sekitar 40-50 cm. Para pedagang mengaku pendapatannya anjlok lantaran sudah lebih dari 5 hari banjir dari luapan air laut itu menghantui kawasannya. Banjir yang biasa datang saat pagi biasanya akan surut jelang petang. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, meskipun banjir nih Ustadz tetap melangsungkan pernikahan yang merupakan salah satu penyempurnaan ibadah bagi umat muslim. Memang kalau untuk yang lajang gitu ya Ustadz memang harus disegerakan kan ya kalau menikah itu ya? Iya, jadi sebetulnya ini kita juga unik ya melihatnya ya. Tidak ada rasa putus harap, dan ini juga sebagai contoh bahwa menikah itu kan menyelamatkan setengah agama insya Allah ya. Karenanya di dalam dalilnya juga ya masyarah sebabi min astata'a minkum alba'ata falyatajus fa innahu aghadul basari wa ahsanul furuj. Jadi disebutkan wahai sekalian pemuda, apabila kalian mampu ya, mampu itu lahir dan batin tentunya, mampu untuk menikah, maka menikahlah. Hal tersebut akan menjaga pandangan dan kemaluan gitu. Namun bila kalian belum mampu, berpuasalah. Karena dalam puasa tersebut ada yang namanya pengekang atau penahan dari syahwatnya. Nah karenanya insya Allah untuk para pemuda-pemudi ini, kalau bahasanya jomblowers ya, jomblowers ini yang sedang menonton ini semuanya, ayo niatkan, diazamkan, bukan hanya niat, diazamkan ya. Jadi di atas niat itu sudah bukan hanya wacana tetapi diupayakan, diikhtiarkan untuk bersegera menikah ya. Karena kalau misalnya kita menikah, insya Allah rezekinya juga akan datang ya, juga kemudian berkahnya dan menyelamatkan setengah agama. Lihat, jangan mau kalah sama yang sedang tertimpa musibah banjir pun, mereka tidak putus harap, mereka tetap bersemangat untuk masuk ke dalam kewajiban atau dalam sunnah menikah, insya Allah. Insya Allah. Lagian kalau misalnya sudah menikah, masalah yang tadinya kita emban sendiri jadi dibagi berdua dengan pasangan ya Ustadz ya. Iya, betul. Ada yang masalah sendiri dibagi dua pasangan, ada yang kemudian bawa masalah masing-masing jadi nambah. Oh iya. Jadi 2 kali lipat masalahnya. Tapi itulah pentingnya kerjasama antara suami dan juga istri kan, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Indahnya itu. Iya. Karenanya itulah ujian salah satunya menyelamatkan setengah agama. Karena apa? Biasanya kalau misalnya kita minum kopi sendirian itu tidak berpahala. Kalau sekarang minum kopi sambil menatap istri juga, masya Allah itu jadi pahala. Jadi ladang gitu, pahala kan? Ya. Insya Allah. Ladang ibadah gitu.